Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyansky Sugianto. Saya dari MPI semester 6 kelas A. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai orientasi evaluasi program pendidikan, yang dimana video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah evaluasi program pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Syahrial Labaso MPD. Baik, adapun pembahasan materi pada video kali ini itu diantaranya yang pertama menjelaskan apa itu rencana kerja, program kerja, dan program pendidikan. Kemudian yang kedua menjelaskan hakikat evaluasi program pendidikan. Kemudian yang ketiga menjelaskan kegunaan dari evaluasi program pendidikan. Kemudian yang keempat itu menjelaskan objek evaluasi program pendidikan. Kemudian yang kelima menjelaskan sekaligus memberikan contoh dari kebijakan pendidikan dengan program pendidikan serta apa hubungan dari keduanya. Dan kemudian yang terakhir yang keenam itu menceritakan program kerja apa yang akan dievaluasi serta mengapa memilih program kerja tersebut untuk dievaluasi. Pembahasan materi yang pertama yakni mengenai apa itu rencana kerja, program kerja, dan program pendidikan. Baik, yang pertama mengenai rencana kerja. Menurut Nafrin, bahwasanya rencana kerja adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan mendatang dalam tujuan untuk mencapai apa yang diinginkan. Sehingganya dapat disimpulkan bahwasanya rencana kerja adalah upaya yang dilakukan untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah lembaga ataupun organisasi. Nah, di dalam melakukan suatu kegiatan organisasi maupun suatu lembaga memerlukan yang namanya acuan untuk mengatur serta mengontrol semua aktivitas yang terjadi di dalam organisasi ataupun suatu lembaga. Oleh karena itu, setiap lembaga hendaknya memiliki rencana kerja yang sudah terstruktur dengan baik, dan tersistematis untuk menunjang kelancaran operasional di dalam lembaga maupun organisasi tersebut. Dengan adanya rencana kerja yang telah terstruktur dengan baik, maka pengendalian dan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu organisasi maupun suatu lembaga dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua mengenai program kerja. Menurut Santoso bahwasanya program kerja adalah sebuah sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi maupun suatu lembaga yang terarah, terpadu, dan tersistematis, yang dimana itu dibuat dalam rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi maupun lembaga. Nah, program kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi maupun suatu lembaga di dalam menjalankan rutinitas organisasi. Nah, program kerja juga ini digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan dari organisasi. Kemudian yang ketiga yakni program pendidikan. Nah, program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Pembahasan yang kedua yakni mengenai hakikat evaluasi program pendidikan. Nah, terlebih dahulu kita pahami mengenai apa itu evaluasi, apa itu program, dan apa itu pendidikan sebelum kita masuk dari hakikat evaluasi program pendidikan tersebut. Baik, yang pertama mengenai program. Program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit, berbagai komponen-komponen yang ada di dalam suatu lembaga maupun instansi, yang dimana di dalam perencanaan program tersebut berisi tentang kebijakan dalam rangka kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi dari hasil pelaksanaan perencanaan program yang telah dilakukan secara kolektif, secara bersama-sama, yang kemudian informasi tersebut digunakan sebagai alternatif yang tepat di dalam mengambil keputusan, sekaligus bisa dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk program kerja yang akan mendatang. Kemudian yang ketiga mengenai pendidikan. Nah, pendidikan ini telah dibahas di dalam Undang-Undang Dasar Sisdiknas nomor 2
nomor 20 tahun 2003 pada bab 1, yang dimana bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan dengan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, hal di atas tersebut menjelaskan bahwasanya pendidikan merupakan suatu upaya yang telah terencana yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Tentu berbeda-beda di antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya, yang nantinya adalah itu menjadi tugas bagi seorang pendidik untuk mampu melihat dan mengasah potensi-potensi yang dimiliki peserta didiknya sehingga mampu berkembang menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan bernegara. Sehingganya hakikat daripada evaluasi program pendidikan yaitu untuk melihat sudah sejauh mana program pendidikan ini telah dilaksanakan. Apakah program-program pendidikan yang telah direncanakan itu sudah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, sebagaimana yang telah direncanakan atau tidak. Ataupun kita juga bisa melihat apakah program-program pendidikan tersebut sudah berjalan ataupun apakah ada hambatan pada saat pelaksanaan program pendidikan. Kita pun juga bisa melihat kelebihan maupun kekurangan dari program pendidikan yang telah dilaksanakan. Bahkan melalui evaluasi program pendidikan bisa menjadi bahan rekomendasi bagi seorang yang merencanakan program pendidikan ini, apakah program pendidikan ini masih akan tetap dilaksanakan ataupun tidak. Maka itulah hakikat dari evaluasi program pendidikan. Pembahasan materi yang ketiga mengenai kegunaan evaluasi program pendidikan, yang dimana di sini ada beberapa kegunaan dari evaluasi program pendidikan. Itu yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan program pendidikan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah diprogramkan pada perencanaan program atau belum. Inilah gunanya dari evaluasi program pendidikan, yang dimana kita dapat melihat kiranya program pendidikan yang telah terlaksana ini sudah mencapai tujuan yang telah direncanakan atau belum. Makanya dari itu dengan ataupun melalui evaluasi program pendidikan kita dapat melihat apakah program-program yang telah terlaksana ini sudah bisa mencapai tujuan dari pendidikan atau belum. Yang kedua, untuk mengetahui rencana apa saja yang belum tercapai serta penyebab rencana program belum tercapai. Nah, melalui evaluasi program pendidikan kita dapat mengetahui program-program kerja apa saja yang belum tercapai serta penyebab dari program tersebut belum tercapai. Nah, dengan adanya program evaluasi program pendidikan, maka beberapa program kerja yang belum tercapai itu kita bisa memberikan solusi untuk program-program kerja yang belum tercapai. Kemudian yang ketiga, dapat memberikan informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan program pendidikan. Nah, melalui evaluasi program pendidikan inilah kita dapat mengetahui kelebihan maupun kekurangan di dalam program pendidikan. Nah, setelah kita mengetahui kelebihan maupun kekurangannya, apalagi kekurangan di dalam program pendidikan inilah, maka disitulah kita dapat memberikan masukan-masukan terhadap apa yang kurang di dalam program pendidikan pada saat pelaksanaan dari program pendidikan tersebut. Selanjutnya yang keempat, untuk mengetahui dan melihat apakah program pendidikan yang telah dijalankan itu bermanfaat ataupun tidak. Nah, dengan adanya evaluasi ini kita dapat mengetahui program-program pendidikan yang telah dijalankan ini apakah bermanfaat bagi peserta didik ataupun tidak. Kalaupun itu tidak bermanfaat, maka itu bisa diganti dengan program-program pendidikan yang lain yang di masa mendatang. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi ini beberapa kegunaan dari evaluasi program pendidikan. Pembahasan materi yang keempat mengenai objek evaluasi program pendidikan. Objek evaluasi program pendidikan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan sebagai pusat perhatian ataupun pengamatan. Karena pihak penilai ataupun yang disebut sebagai evaluator ini ingin mendapatkan informasi tentang kegiatan ataupun proses pendidikan tersebut. Nah, di sini ada dua objek evaluasi program pendidikan. Itu yang pertama ada siswa maupun mahasiswa, kemudian yang kedua guru ataupun dosen.
Nah, yang pertama ini siswa ataupun mahasiswa sebagai objek evaluasi program pendidikan itu dikarenakan karena siswa maupun mahasiswa ini sebagai orang yang menerima program pendidikan tersebut, maka dengan itu siswa maupun mahasiswa ini menjadi objek pada evaluasi program pendidikan. Nah, kemudian yang kedua ada guru maupun dosen. Guru maupun dosen ini sebagai orang yang menerapkan program pendidikan, makanya dari itu guru maupun dosen juga dijadikan sebagai objek evaluasi program pendidikan. Pembahasan materi yang kelima yakni mengenai pemahaman mengenai kebijakan pendidikan beserta contohnya, program pendidikan beserta contohnya, serta hubungan antara kebijakan pendidikan dengan program pendidikan. Baik, yang pertama mengenai kebijakan pendidikan. Menurut ensiklopedia bahwasanya kebijakan pendidikan itu berkenaan dengan kumpulan hukum ataupun aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, contoh dari kebijakan pendidikan itu meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah, yang dimana ini kebijakan pendidikan yang sebagai rekomendasi bagi ataupun dari Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, yang dimana menurutnya bahwasanya kualitas guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Oleh karena itu Bapak Nadiem sangat menekankan bahwa kualitas guru ini dengan memberikan pengertian dan ilmu baru serta selektif dalam menerima tenaga ajar, agar nantinya siswa dapat meningkatkan kreativitas ide guna meningkatkan kualitas peserta didik. Kemudian yang berikutnya program pendidikan. Nah, program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Contoh dari program pendidikan yakni pemberian kartu KIP kuliah, yang dimana pemberian kartu KIP kuliah adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bantuan ini berlaku bagi semua mereka yang telah lolos melalui jalur SN, SB, dan ujian mandiri maupun lokal di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Jadi hubungan antara kebijakan pendidikan dengan program pendidikan yakni keduanya memiliki keterkaitan antara keduanya, karena kebijakan pendidikan berbicara mengenai hukum atau aturan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, pembahasan materi yang terakhir yakni program pendidikan yang akan saya evaluasi serta mengapa memilih program pendidikan tersebut untuk dievaluasi. Baik, adapun program pendidikan yang saya ingin evaluasi yaitu pemberian KIP kuliah kepada mahasiswa, yang dimana KIP kuliah ini menjadi pemberian biaya kepada para mahasiswa yang ingin melanjutkan program studi ke jenjang perguruan tinggi, akan tetapi itu terhambat oleh ekonomi. Makanya dari itu program pendidikan ini digelontorkan bagi mahasiswa yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Nah, mengapa saya ingin mengevaluasi pemberian program pendidikan KIP kuliah ini kepada mahasiswa? Karena untuk melihat apakah pemerataan pemberian KIP kuliah kepada mahasiswa ini sudah sebagaimana mestinya. Artinya, apakah pemberian KIP kuliah ini sudah diberikan kepada orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan ataupun tidak? Karena kita tidak dapat pungkiri bahwasanya sekarang ini banyak mahasiswa-mahasiswa yang bisa dilihat dari ekonominya bisa dikatakan mampu, akan tetapi ia mendapatkan program KIP kuliah ini. Nah, ini yang menjadi evaluasi ataupun alasan mengapa saya ingin mengevaluasi program pendidikan yang dalam hal ini adalah pemberian KIP kuliah, untuk melihat apakah pemerataan pemberian KIP kuliah ini apakah sudah diberikan kepada orang-orang yang tepat atau belum. Baik, demikian pembahasan materi mengenai orientasi evaluasi program pendidikan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.